Perempuan yang membunuh suami dan anak tirinya, Aulia Kesuma, divonis mati. Aulia juga terbukti bekerja sama Tiga dengan terdakwa anak kurir kandungnya narkoba yang jaringan sama-sama internasional divonis seberat mati. 55 kg sabu dan 47.000 6 butir regu ekstasi tembak divonis disiapkan hukuman untuk mati oleh eksekusi Majelis mati Hakim yang akan Pengadilan Negeri dilakukan tengah Bengkalis malam Riau. nanti. Satu regu berisikan 12 penembak andal yang siap secara fisik dan mental. Hukuman mati merupakan salah satu metode penegakan hukum yang diberlakukan di masyarakat. Hukuman mati atau tindak pidana mati merupakan salah satu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu kejahatan atau tindak kriminal di mana kejahatan tersebut telah menyangkut hidup atau bahkan nyawa orang lain. Hukuman mati dalam sejarahnya telah diberlakukan sejak zaman Babilonia atau sekitar 18 abad sebelum Masehi. Hukuman mati juga tercatat di dalam sejarah pada abad 14 sebelum Masehi sampai abad 5 sebelum Masehi atau pada saat zaman kota Athena dibangun dan kerajaan Romawi berdiri. Pada abad pertengahan di Eropa, hukuman mati bisa dianggap sebagai perkara yang lazim terjadi mengingat terdapat banyak perang dan perebutan kekuasaan pada saat itu. Sebagai contoh, pada abad ke-16 Masehi, Raja Henry ke-16 mengeksekusi mati 72.000 tahanannya dengan cara yang sangat sadis. Hal ini berlanjut pada abad ke-18 Masehi pada saat zaman Revolusi Prancis, di mana banyak para bangsawan, politikus, hingga raja dan ratu Prancis dihukum mati dengan cara dipenggal di depan publik dengan menggunakan alat yang bernama gilotin. Eksekusi mati juga terjadi di sepanjang masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hingga tahun 2006, 68 negara di seluruh dunia masih menggunakan hukuman mati sebagai salah satu metode penegakan hukum di negaranya. Di Indonesia, hukuman mati sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1918 dan ditulis ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan masih berlaku hingga revisi KUHP saat ini. Hukuman mati saat ini menjadi polemik bagi sebagian masyarakat dan pakar hukum di Indonesia. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam polemik hukuman mati ini. Yang pertama, pihak yang menolak dan ingin menghapus hukuman mati. Kemudian yang kedua, pihak yang ingin mempertahankan hukuman mati. Bagi para pihak yang kontra dengan hukuman mati, mereka berpendapat hukuman mati merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup bagi seseorang. Pendapat lain mengatakan jika terdapat kekeliruan hakim dalam memberikan vonis, maka hukuman mati ini tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Video ini akan membahas argumen-argumen pihak yang mendukung dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia. Hukum pidana adalah sarana kebijakan sosial dan ketertiban hukum. Ahli hukum Barda Nawawi Arif mengemukakan pendapatnya terkait hukuman mati. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukuman mati adalah bentuk dari kebijakan yang melindungi kepentingan sosial. Artinya, bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, menunjukkan ia tidak lagi mempertimbangkan akibat-akibat hukumannya.
Terlebih lagi, orang yang terbunuh tersebut juga memiliki hak hidup sebagaimana orang yang membunuhnya. Jadi dalam kasus tindak kriminal berat yang dalam hal ini seperti penghilangan nyawa dan pembunuhan berencana, maka hukum yang paling tepat untuk digunakan adalah dengan menghilangkan nyawa pula atau hukuman mati. Kemudian argumen ini diperkuat dengan pendapat ahli hukum yang lain, yaitu Rambonet. Beliau berpendapat bahwa hukuman mati adalah salah satu bentuk ketertiban hukum yang memiliki sifat dan tujuan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Artinya, hukuman mati dalam prosedurnya atau dalam prosesnya secara umum akan merampas dan menghilangkan kemerdekaan pelaku kejahatan itu. Jadi, dapat disimpulkan hukuman mati tidak serta-merta mengeksekusi pelaku kejahatan dengan tidak memperhatikan hak asasi manusianya. Justru sebaliknya, hukuman mati diberlakukan sebagai konsekuensi pelaku kejahatan tersebut yang telah menghilangkan hak asasi orang lain, terutama hak hidup orang lain. Vonis hukuman mati senantiasa melalui pemeriksaan yang kuat. Secara umum, pendapat para ahli hukum yang sepakat dengan adanya hukuman mati memiliki reaksi yang sama terkait bagaimana menyikapi kesalahan vonis yang dilakukan di pengadilan terhadap para pelaku hukuman mati. Pendapat yang paling terang dikemukakan oleh ahli hukum dan penulis buku bernama Suyono Wiryosisworo. Beliau berpendapat pada dasarnya setiap persidangan terkait tindak pidana kejahatan berat seperti pembunuhan dan narkotika telah melalui berbagai pemeriksaan bukti-bukti yang ketat dan kalkulasi hukum yang menyeluruh. Untuk karena itu, dapat dikatakan kesalahan vonis yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut sangatlah kecil kemungkinannya. Sebagai contoh, dari tahun 2006 hingga tahun 2016, terdapat berbagai macam vonis hukuman mati yang viral di masyarakat, baik di Indonesia maupun di mancanegara, terutama di Australia. Namun semua vonis tersebut telah dilaksanakan dan tidak ada isu terkait kesalahan pengadilan dalam memvonis para pelaku tersebut. Lalu, pendapat yang lain datang dari Berda Nawawi Arif yang mengatakan bahwa hukuman atau tindak pidana selain hukuman mati, seperti tindak pidana penjara, pada dasarnya tidak mudah direvisi dan dicabut kembali. Artinya, kondisi semacam ini bisa berlaku di semua tindak pidana dan bukan hanya tindak pidana hukuman mati saja. Hukuman mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendapat yang terakhir datang dari ahli dan pakar hukum terkemuka di Indonesia, yaitu Bambang Purnomo. Menurutnya, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan di dalam negara Pancasila. Hal ini ditandai dengan adanya tindak pidana mati sebagai instrumen hukum yang melindungi individu, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan berat. Tindak pidana mati juga merupakan sarana bagi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila. Salah satu hakim di Indonesia, Bambang Krisnawan, dalam laman resmi Komisi Yudisial Republik Indonesia juga mengatakan hal yang senada. Beliau menegaskan pidana mati sama sekali tidak melanggar nilai Pancasila dan pidana mati tidak serta-merta melanggar hak asasi manusia karena hukuman mati merupakan ultimatum remedium atau hukuman alternatif yang final. Artinya, pidana mati diberlakukan setelah pertimbangan hukuman yang lain tidak memenuhi syarat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Kesimpulan dari argumen ini adalah berdasarkan nilai ketuhanan atau agama yang merupakan nilai pokok bangsa Indonesia, hukuman mati adalah sebuah kebenaran hukum yang telah diatur dan diterima di dalam nilai-nilai agama. Serta hukuman mati tidak melanggar kaidah hak asasi manusia karena hukuman mati adalah hukuman yang bersifat alternatif atau merupakan sanksi pamungkas. Hukuman mati masih ada di dalam instrumen internasional.
Pendapat pertama kami sebagai akademisi hubungan internasional adalah mengkaji hukuman mati di dalam instrumen hukum internasional. Riset yang telah kami temukan sejauh ini adalah pada sebuah instrumen internasional yang dinamakan Covenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di dalam pasal 4 ayat 1. Pasal ini dengan hati-hati menjelaskan bahwa negara dapat melakukan tindakan yang dianggap menyimpang seperti menghukum mati seseorang jika pelaku tersebut melakukan kejahatan HAM berat yang mengancam kehidupan bangsa. Hal ini berarti pada situasi tertentu, hukuman mati tetap bisa menjadi hukuman alternatif bagi para pelaku tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan HAM berat seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara untuk mengadopsi hukuman mati, terutama hukuman terhadap kejahatan berat. Dan ini mengindikasikan bahwa hukuman mati masih relevan dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Kasus yang menggunakan instrumen ini adalah eksekusi mati mantan Presiden Irak Saddam Hussein pada 30 Desember 2006. Hukuman mati terbukti menjadi shock terapi. Seorang ahli hukum bernama Wiryono Projodikoro menyampaikan sebuah pendapat terkait hukuman mati yang dilihat dari aspek sosiokultur di masyarakat. Beliau mengatakan bahwa orang-orang timur asing seperti orang Asia Timur, India, Jazirah Arab, dan Melayu menganggap bahwa hukuman mati memiliki sifat yang mengintimidasi dan sangat ditakuti. Istilah ini sering disebut sebagai teori mempertakutkan atau Everything Theory yang pertama kali diperkenalkan oleh sarjana hukum Jerman Van Forbach. Sebagai contoh, Tiongkok berhasil menurunkan angka kejahatan korupsi di negaranya setelah memperketat hukuman tindak pidana korupsi di dalam KUHP Tiongkok. Hal ini diawali dengan penangkapan para koruptor yang ada di birokrasi Partai Komunis Tiongkok. Yang lebih ekstrim, Filipina pada tahun 2018 telah berhasil menurunkan tingkat kejahatan narkoba sebanyak 49% karena adanya ancaman berat bagi para pelaku tindak pidana narkoba sejak Presiden Duterte mulai menjabat. Hal ini berarti menunjukkan adanya kontradiktif fakta antara pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak relevan terhadap penurunan angka kriminal dengan fakta yang terjadi di negara-negara tersebut, terutama negara-negara Asia. Dengan demikian, hukuman mati di beberapa wilayah masih dianggap relevan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan berat. Survei mengatakan masyarakat Indonesia mendukung adanya hukuman mati. Pendapat kami yang terakhir menjadi argumen yang paling penting di antara argumen-argumen yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan menurut survei yang dilakukan oleh Indobarometer pada tahun 2015 silam mengatakan bahwa 84,6% penduduk Indonesia mendukung adanya tindak pidana mati. Hal ini berarti dinilai dari aspek sosiologis, di mana aspek ini sangat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, hukuman mati masih mendapat dukungan dari masyarakat di Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan alasan yang paling sederhana kenapa hukuman mati harus tetap dilaksanakan adalah karena masyarakat mendukung adanya hukuman mati tersebut. Dengan demikian, argumen ini memperkuat pendapat para ahli yang sebelumnya dipaparkan, di mana hukuman mati disasarkan untuk kemaslahatan masyarakat dan ketertiban sosial. Dari berbagai fakta yang telah dipaparkan, secara garis besar adanya hukuman mati di dalam hukum positif negara dapat diartikan sebagai cara masyarakat untuk memelihara ketertiban sosial dan sebagai tindak hukuman yang adil bagi para pelaku kejahatan berat. Sehingga hukuman mati harus tetap diberlakukan sebagai bentuk pemenuhan tindak pidana hukum yang adil, pemeliharaan ketertiban sosial, dan sebagai efek jera bagi siapa saja yang berani melanggar hukum.